50 remaja direkrut untuk ikut lomba jalan tanpa henti selama beberapa hari dengan kecepatan minimal 3 mil per jam. Jika berhenti atau melambat, mereka dapat peringatan. 3 peringatan. Mereka ditembak di tempat. Hadiah lomba adalah uang dan 1 permintaan. Berlatar Amerika di bawah rezim diktator. Lomba The Long Walk adalah acara tahunan. Disiarkan ke semua negara bagian. Cara pemerintah tekan kemalasan pemuda. Tingkatkan efisiensi. Dan jaga Amerika nomor 1 dunia. Tahun ini, Raymond Ray Garratti, meski dilarang dan direngek ibunya, nekat ikut lomba mematikan ini. Ia ingin menang dan balas dendam untuk ayahnya yang dibunuh karena melawan rezim. Di area kumpul, ibu Ray menangis terseduh melihat anaknya menuju kematian. Tapi Ray dingin berpaling. Masuk area, ia kenalan dengan Peter McFreeze, pemuda lucu, dan Arthur Baker, pejalan baik hati dan optimis. Saat mengobrol, The Major datang naik mobil. Melihatnya, Ray pakai topi, mata penuh dendam. The Major beri setiap pejalan kartu nomor urut dan jam pengukur kecepatan. Usai pidato semangat untuk Amerika, ia tekankan aturan utama. Jalan di jalur tanpa tujuan sampai tinggal 1 dari 50 orang. Kecepatan 3 mil per jam. Melambat atau berhenti dapat peringatan. Tapi jalan sesuai kecepatan hapus 1 peringatan. Keluar batas, langsung ditembak tanpa peringatan. 1 tembakan pistol berbunyi. 50 pemuda mulai jalan di jalur penuh penderitaan tanpa tahu apa di depan. Bersama 50 pejalan, 3 mobil lapis baja mengawal, memantau, beri peringatan, dan eksekusi. Di mil pertama, semua berjalan penuh semangat. Ray amati kedua sisi jalan. Ada bangkai kerbau busuk. Anjing berjaga di pinggir. Setiap mobil lapis baja pasang kamera pengawas. Sekitar jalan tak ada warga. Hanya ladang kosong. Lewat 5 mil, mereka masih bugar. Billy Stebbins sengaja pelan untuk uji pengawasan. Dapat 1 peringatan. Saat lewati jembatan, pejalan Barkovich nomor 5 terhenti karena batu di sepatu. Melepas sepatu butuh waktu. Ia terima 3 peringatan. Semua panik suruh ia lanjut. Saat suara pelatuk senjata terdengar, ia bangkit jalan lagi. Ternyata itu triknya untuk istirahat sebentar. Di mil ke-7, mereka bahas hadiah. Kebanyakan ikut demi uang besar. Beberapa punya alasan rahasia. Ray bilang, meski tak wajib, aksi mereka wakili generasi yang tolak terpojok. Baginya, uang bukan segalanya. Banyak orang kaya tapi tak lakukan kebaikan. McFreeze bilang ia ingin uang itu untuk tujuan lain. Keduanya temukan kecocokan. Jadi sahabat di lomba ini. Memicu rantai konflik batin dan obsesi bagi pemenang akhir. Di rombongan, ada Harkness, bawa buku catatan, tulis semua kejadian sejak awal untuk buku tentang The Long Walk dan para pejalan. Saat itu, Curly tiba-tiba kram, dapat peringatan. Ray bantu dia jalan terus. Tapi kram tak reda, Curly jatuh kesakitan. Akhirnya, 49 pejalan saksikan Curly ditembak di kepala. Mati seketika. Ray shock melihat kenyataan lomba. Untung Peter McFreeze tarik dia dan tenangkan. Di mil 17, para pejalan mulai lelah di bawah matahari terik. Tapi Ray dan teman-temannya tetap mengobrol ceria. Dengan sifat terbuka, Ray, Peter, Baker, dan Olsen si kutu buku. Jadi kelompok depan, tarik perhatian pejalan lain. Pearson dekati Ray, tunjukkan penggemar misterius. Gadis 15 tahun angkat papan dukung Ray. Bikin grup menggoda. Meski lomba hanya sisakan 1 penyintas, mereka masih bisa nikmati persahabatan dan tawa. Walau singkat, saat asyik, Barkovich ganggu. Lalu mereka lihat pejalan nomor 1 berbusa. Kejang di tanah, Ray berpaling, tak mau lihat 1 lagi tewas. Barkovich girang, tiap yang pergi tingkatkan peluang menang. Ray dan Peter diam-diam takut. Hanya 1 dari mereka akan hidup. Saksikan yang lain mati. 48 pejalan lanjut jalan. Hanya lihat sedikit warga lokal di pinggir jalan. Olsen tiba-tiba sakit kaki. Baker usul pelan tapi tetap 3 mil per jam agar Olsen pulih. Olsen lapar. Ray beri makanannya. Buat Peter makin hormati dia. Saat itu, Barkovich provokasi Ryan nomor 19. Ryan marah. Serang Barkovich. Tapi jatuh dan tak bangun tepat waktu. Akhirnya tewas. Melihat ini, kelompok Ray anggap Barkovich jahat. Peter bilang ia tak sabar lihat otak Barkovich tercecer di beton. Tapi Barkovich, meski matanya tampak bersalah, tak akui, hanya tampar wajahnya sendiri berulang.
Masalah berikutnya adalah kebutuhan buang air. Kebutuhan dasar yang 47 pejalan coba abaikan. Pejalan 45 ditembak saat turunkan celana untuk buang hajat. Jatuh di kotorannya sendiri. Di mil 35, Rai lihat The Major bicara penuh tipu daya. Makin benci. Malam tiba. Rai ambil makanan dari ibunya. Suara Nina Bobo dan wajah ibunya muncul. Ia sangat rindu. Ini nyaris buatnya tertidur. Untung Peter bangunkan. Peter ajak bicara soal ibunya agar Rai tak mengantuk. Obrolan singkat tapi ceria buat kelompok Rai lebih waspada. Rai akui ia sangat rindu ibunya. Hanya bisa selesaikan jalan ini untuk bertemu lagi. Tak bisa mundur. Pikiran kacau buat Rai dapat 3 peringatan. Satu lagi. Ia ditembak. Ia harus hati-hati 3 jam ke depan untuk hapus peringatan. Tertekan. Ia marah tanpa alasan ke Peter. Saat itu, mereka hadapi tanjakan bukit. Dataran curam dan kantuk buat banyak yang tak jaga kecepatan. Berakhir ditembak. Rai coba pertahankan kecepatan di tengah provokasi Barkovich. Saat pikirannya nyaris meledak, Peter tarik dia dari siksaan Barkovich. Rai siram air ke kepala agar sadar. Peter gandeng tangannya, dorong terus jalan. Akhirnya mereka lewati bukit. Rai minta maaf ke Peter atas kata-katanya saat tak sadar. Pagi hari kedua, mereka telah menempuh 59 mil. Hanya 18 pejalan tersisa. Peter bilang kini ia paham esensi lomba. Terus jalan atau mati. Awalnya mereka kira ini cuma sandiwara. Tapi saat lihat tentara benar-benar tembak, mereka tahu ini lomba maut. Sudah masuk, tak ada jalan mundur. Peter terima kenyataan lomba fisik ini. Jika tenaganya habis, ia akan duduk, pasrah terima peluru di kepala. Di mil 67, Peter masih penuh semangat dan selera humor. Tapi Olsen lelah luar biasa usai malam berat. Meski masih jaga kecepatan, tiba-tiba pengeras suara umumkan peringatan untuk nomor 49, Harkness, yang bercita-cita tulis buku tentang The Long Walk. Semalam pergelangan kakinya terkilir. Akhirnya, ia ditembak hingga tengkoraknya pecah sambil berteriak ingin pulang. Suasana di antara pejalan kian kelam. The Major muncul, lempar kata-kata hampa saat rombongan capai 100 mil. Tiba-tiba pejalan nomor 31 lari keluar jalur. Seketika ditembak mati. Di mil 103, Becker bercanda mulai bayangkan layanan pijat kaki. Mereka lalu ungkap keinginan saat itu. Olsen ingin 10 gadis telanjang muncul. Becker malah bermimpi ke bulan. Jika menang, selain uang, ada satu permintaan. Olsen bilang ia ingin 10 gadis itu gratis. Peter harap The Long Walk boleh punya 2 pemenang. Rai katakan ia ingin ubah wajah Amerika. Hapus lomba ini. Ia tak tahu akan mati atau menang. Jadi ungkap keinginan sekarang. Amarah buat mereka memaki The Major dan lomba ini. Makian itu bikin suasana sedikit lebih ringan. Mereka lega sejenak. Malam itu, hujan mengguyur deras. Rai dan Peter tetap saling menguatkan di sisi satu sama lain. Pagi hari ketiga, saat capai 144 mil, Rai keluarkan bola untuk hibur Peter. Becker tiba-tiba berhenti, jongkok atasi kebutuhan buang hajat. Dan untungnya ia bangkit tepat sebelum peluru menghampiri. Meski lucu, Olsen bilang manusia hanya perlu makanan enak dan buang air lancar untuk bahagia. Kalimat yang bikin kelompok terbahak-bahak. Saat tinggal berdua, Rai ceritakan ayahnya, yang ingin buka dunia lewat buku dan musik terlarang di negeri ini. Ayahnya kira sudah waspada, tapi rezim tangkap dia, suruh musnahkan barang terlarang dan taat. Tapi ia menolak, hanya sempat berpesan agar Rai tak lupa jati dirinya. Lalu dibunuh di depan ibu dan Rai. Rai ungkap tujuannya menang, minta senjata, dekati The Major, habisi dia untuk balas dendam ayahnya. Sekaligus mulai ubah dunia, lanjutkan mimpi ayahnya. Peter ragu Rai mampu tembak kepala seseorang. Beda dengan memburu rusa, Rai tegas, ia akan jadi orang seperti itu. Memenggal kepala naga lebih penting dari dirinya dan ibunya. Peter coba yakinkan bahwa dunia masih punya kebaikan. Balas dendam tak cukup ubah apa-apa. Di mil 170, pejalan nomor 4 tak tahan sakit kaki. Memohon pada tentara, malah dipukul popor senjata. Kakinya dilindas mobil lapis baja hingga hancur. Pejalan nomor 24, trauma berat. Buka pakaian, lari keluar jalur, lalu ditembak mati. Suara tembakan getarkan yang masih hidup. Olsen bergumam pelan, merindukan rumah. Malam menjelang, rombongan pejalan melangkah bagai zombie di bawah langit kelam. Stebbins, putra The Major, mendekati Rai, tanya khawatir soal kondisi Olsen.
Saat Rai coba dekati untuk menyadarkan Olsen, ia temukan Olsen sudah tenggelam dalam delusi. Tiba-tiba, Olsen berlari nekat ke mobil lapis baja. Langsung ditembak tentara hingga ambruk. Grup berteriak memanggil nama Olsen, tapi tak bisa mendekat. Terpaksa terus jalan demi bertahan hidup. Becker tak kuasa menahan duka, lari ke tubuh Olsen. Rai buru-buru tarik Becker kembali. Mereka harus lanjut. Toh Olsen takkan terselamatkan. Becker hancur. Pilu tak bisa selamatkan teman. Grup hanya bisa dorong ia tetap melangkah. Hari kelima, hanya 6 pejalan tersisa. Parker ungkap, dari 50 peserta, hanya Olsen yang sudah menikah. Peter usul, pemenang harus berbuat sesuatu untuk istri Olsen. Barkovich, yang biasa memprovokasi, tiba-tiba dekati Rai. Curhat ingin diperhatikan. Ia bilang tak pernah rasakan sorak kerumunan. Ingin sahabat dengan Rai. Ia coba jelaskan tak sengaja buat teman tadi mati. Terus dihantui jeritan teman itu. Tapi menyalahkan orang lain. Pikirannya kacau. Kira semua tuduh ia pembunuh. Rai coba tenangkan. Bilang mereka hanya sedang jalan-jalan. Tapi Barkovich tiba-tiba lari ke depan. Tikam lehernya sendiri berulang di depan semua. Lalu ditembak tentara. Di mil 260. Mereka bernyanyi untuk lupakan kelelahan dan jernihkan pikiran. Hari kelima, Parker menangis. Rindu rumah. Tak ingin mati. Bilang Rai beruntung karena rumahnya dekat. Di mil 286. Sepatu Rai lepas. Ia buang keduanya. Jalan bertelanjang kaki. Ia lihat ibunya di pinggir jalan. Memandang penuh iba pada kaki telanjangnya. Rai nekat abaikan peringatan. Lari ke ibunya. Minta maaf berulang dengan suara parau. Ibunya menjerit, suruh ia lanjut jalan. Peter tarik Rai, ingatkan untuk pikirkan ayahnya. Kembali ke jalur. Rai menyesal, merasa salah ikut lomba kejam ini. Seharusnya ia pulang bersama ibunya. Peter tegas ingatkan, 5 hari sudah dilalui. Rai tak boleh mati. Peter cerita, ia kehilangan kedua orang tua dalam perang saat kecil. Bahkan tak ingat wajah mereka. Hidupnya penuh kelana, tidur di sofa, basement, ladang. Hingga ditangkap negara, dipaksa bertarung. Suatu hari ia salah lawan orang berbahaya, nyaris tewas. Sejak itu, ia berjanji cari cahaya di kegelapan. Ia ikut lomba demi uang untuk tujuan baik. Mungkin bantu anak-anak seperti dirinya. Tapi jika harus pilih, Peter ingin Rai menang. Bawa uang pulang ke ibunya. Cerita Peter buat Rai tersadar. Ia bertekad pulang ke ibunya. Di mil 306. Stebbins tiba-tiba usul mulai sekarang tak ada yang boleh bantu siapapun. Lakukan sendiri atau tidak sama sekali. Rai setuju. Bilang pada Peter agar tak bantu dia lagi. Mereka sepakat hanya peduli diri sendiri. Tak saling bantu lagi. Tiba-tiba Parker nekat menerjang. Merampas senjata. Tembak mati seorang tentara. Namun wajahnya seketika dihujani peluru balasan. Yang lain hanya bisa menutup muka. Lari lewat penuh ketakutan. Tak berani berhenti. Parker, berlumuran darah, bernyanyi penuh kepedihan, lalu arahkan senjata ke tenggorokannya. Mengakhiri hidupnya sendiri, Rai dan sisa pejalan lanjutkan malam itu. Menjelang fajar, Becker tiba-tiba mimisan hebat. Darah mengalir tak terhenti. Rai dan Peter menyangga tubuhnya agar tetap jaga kecepatan lomba. Becker teringat masa kecil. Neneknya mengompres es saat ia mimisan. Tapi di sini tak ada nenek. Tak ada es. Becker ingin menyerah. Merindukan rumah, serahkan kartu nomornya pada kedua teman. Minta sampaikan ke neneknya jika ada kesempatan. Lalu ia lepas dari pegangan mereka. Berhenti, pasrah terima peluru dari tentara di mobil lapis baja. Rai dan Peter tak bisa membantu. Rai hanya pasang kartu Becker di lehernya. Lanjut melangkah dengan hati berat. Di mil 326, hanya 3 pejalan tersisa. Stebbins, berjuang melawan alergi musiman. Ditanya Peter kenapa tahu banyak soal The Long Walk. Stebbins akui The Major ayahnya. Makanya ia paham lomba ini. Tapi sebagai anak luar nikah, ia tak yakin ayahnya tahu keberadaannya. Ia ikut lomba, ingin menang, minta masuk keluarga ayahnya, diundang minum teh, jadi anak resmi. Kini, ia hanya ingin akhiri kegilaan ini dengan kepala tegak. Sebelum menyerah, ia bilang kerumunan akan datang. Ingin lihat The Major habisi yang terakhir. Rai cuma bilang, senang jalan bersamamu, Stebbins. Lalu Stebbins berhenti, angkat kepala, tunggu peluru yang ia pilih sendiri. Akhirnya hanya Rai dan Peter tersisa. Masing-masing pegang peluang 50% untuk menang. Kenyataan pahit harus mereka hadapi. Satu akan mati.
Yang lain terpaksa saksikan. Entah duka mana lebih menghantui. Hujan turun deras. Mereka melangkah di bawah guyuran air. Rai bilang, saat kecil ia tak pernah bayangkan kematian. Mungkin anak lain juga, hanya terpikir saat maut begitu dekat. Itulah saat menyadarkan mereka sebagai manusia. Kini Rai tak lagi takut mati. Seperti kata Peter, setiap detik kini dan yang telah lewat sangat berharga. Keduanya kehabisan tenaga, susah payah jaga setiap langkah demi kecepatan. Tapi di depan mereka, kerumunan bersorak riuh, menonton bagai acara hiburan murahan. Keduanya saling pandang, lalu Peter tiba-tiba berhenti. Rai buru-buru berbalik, tarik tangan sahabatnya untuk lanjut. Tapi Peter bilang Rai harus ambil kemenangan ini untuk ibunya. Rai memohon dengan suara parau. Kak, jalan lagi bersamaku sebentar. Dalam hati, Rai anggap Peter seperti kakak. Peter bangkit, coba lanjut, tapi sesaat kemudian berhenti lagi. Lalu peluru tentara tembus tubuhnya. Ia bilang hanya Rai tahu cara bertahan hidup. Rai layak terus hidup. Peter coba tarik Rai, tapi dua tentara menyeretnya pergi. Rai ucap maaf pada ibunya dengan mata basah sebelum peluru tembus kepalanya. Peter jadi pemenang, duduk menangis terseduh di tengah sorak kerumunan. The Major datang, umumkan Peter raih uang hadiah. Tanya permintaan terakhirnya. Peter hentikan tangis, berdiri tegap, minta senjata. Begitu senjata di tangan, ia arahkan lurus ke kepala The Major. Meski dibujuk, Peter tak goyah, tarik pelatuk, persembahkan itu untuk Rai. Lalu ia melangkah lagi di jalur ke depan.